Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Ramadhani, perwakilan kelompok 6, akan menjelaskan materi perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, politik, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Adapun teman kelompok saya, yaitu Muhammad Jihad Awal Awanda Syam, Syafira Aulia Rahman, Ahmad Sainul Ma'arif, Anggi Priyalining Sinatsir. Langsung saja, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia, diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Perwujudan wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan salah satu proses pendewasaan pendirian manusia secara sistematis dalam menjalani kehidupan secara bertanggung jawab dan bijaksana, sekaligus berani menanggung berbagai konsekuensi yang ditimbulkan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun tujuan dari wawasan Nusantara, yaitu sebagai wawasan nasional harus sesuai dan tidak boleh menyimpang dari tujuan nasional, yaitu membentuk masyarakat adil dan makmur, dan tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman bangsa Indonesia serta ikut serta mewujudkan perdamaian dunia. Adapun tujuan wawasan Nusantara dibagi menjadi dua, yaitu ada tujuan ke dalam dan tujuan keluar. Selanjutnya, fungsi dari wawasan Nusantara, yaitu sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun di seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, perwujudan wawasan Nusantara dalam aspek bernegara. Yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Bagian A, bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Bagian B, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh setiap daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. Yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik. Bagian A, bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang lingkup, dan kesatuan matra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Bagian B, bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. Bagian A, bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Dari kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Bagian B, bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, dengan tidak menolak nilai-nilai budaya yang lain dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya bangsa yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa. Yang keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Bagian A, bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Bagian B, bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Itulah materi yang sempat saya bawakan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.